Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga kecil yang tinggal di apartemen di lingkungan perkotaan, yang seperti masyarakat lainnya, di mana keluarga kecil ini sangat ketergantungan dengan alat-alat elektronik modern. Keluarga kecil ini terdiri dari si ayah yang bernama Yoshi, si ibu yang bernama Mitsue, anak perempuan yang bernama Yui, dan anak laki-laki yang bernama Kenji. あの子たちの携帯代、あなたからも言ってやって。 Keesokan paginya, listrik dan alat-alat elektronik lainnya tiba-tiba mati, yang mana hal itu membuat keluarganya Yoshi sangat kerepotan. Yang lebih parahnya lagi, lift apartemen tidak bisa digunakan, sehingga untuk pertama kalinya mereka semua harus menuruni apartemen menggunakan tangga manual. Akibat fenomena aneh ini, jalanan terlihat sepi dari kendaraan, dan orang-orang nampak hanya berjalan kaki untuk melakukan aktivitasnya. Yoshi pun dibuat kewalahan saat petugas stasiun mengatakan bahwa kereta listrik tidak bisa digunakan, yang mana hal itu membuat Yoshi harus berjalan kaki cukup jauh untuk menuju ke kantornya. Namun lain halnya bagi Kenji yang sudah terbiasa bersepeda menuju sekolah. Dia pun terlihat santai mengayuh sepedanya ketika orang-orang tengah bingung dengan kendaraan mereka yang tidak bisa hidup. Demikian halnya juga dengan si ibu yakni Mitsue, yang kewalahan saat harus membawa kantong sampah dengan menggunakan tangga. Dan karena belum adanya kepastian tentang pemadaman listrik tersebut, Mitsue bersama ibu-ibu yang lain langsung bergegas untuk membeli lilin. Yoshi dan rekan-rekannya yang saat itu sudah berada di tempat kerjanya dibuat kewalahan dengan fenomena tersebut, sehingga atasan mereka pun langsung memulangkan semua karyawannya. Dan dalam perjalanan pulang, Yoshi mampir di toko sepeda dan membeli sepeda untuk mempermudah perjalanannya. Saat makan malam, Yoshi dan keluarganya menggunakan lilin untuk penerangan. Dan beruntungnya, kompor gas masih bisa digunakan karena tidak membutuhkan listrik untuk menyalakannya. Beberapa hari sudah berlalu, namun listrik belum juga menyala, dan belum ada info pastinya kapan akan menyala. Sehingga mereka harus menghemat penggunaan persediaan air di apartemennya sehemat mungkin. Yoshi pun disarankan oleh atasannya untuk segera meninggalkan perkotaan, karena fenomena yang terjadi tersebut akan membuat perkotaan yang menjadi tempat yang berbahaya untuk dihuni. Hal ini pun terbukti ketika mesin ATM tidak bisa digunakan, dan Yoshi pun akhirnya mengantri untuk mengambil uang di bank, yang mana hal itu membuatnya terluka karena ikut berdesak-desakan. Tujuh hari berlalu, stok makanan yang ada di supermarket benar-benar kosong, karena tidak adanya stok pasukan yang masuk. Beberapa penduduk kota pun memilih untuk berjalan kaki menuju ke kampung halamannya. Namun beberapa penghuni apartemen termasuk keluarganya Yoshi memilih untuk tinggal dan bertahan di apartemen untuk menjaga tempat tinggal mereka jangan sampai dijarah oleh orang asing. Yoshi dan keluarganya yang sadar jika terus bertahan di apartemen merupakan pilihan yang keliru, maka mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan semua uang yang mereka miliki untuk membeli tiket pesawat dan pulang ke kampung halaman tempat orang tua Mitsue tinggal saat ini. Mereka pun bergegas pergi ke bandara dengan menggunakan sepeda. Dan di tengah perjalanan, mereka dibuat kaget ketika melihat harga sebotol air yakni sekitar 1.000 yen, atau sekitar 100 ribuan per botolnya, akibat langkanya pasokan air karena fenomena yang terjadi saat ini. Semakin jauh perjalanan mereka, ternyata harga sebotol air tersebut semakin tidak masuk akal, yakni sudah sekitar 2.500 yen. Mitsue yang merupakan seorang ibu-ibu pun berhasil menggunakan trik tawar-menawarnya, dan mendapatkan satu kardus botol air dengan harga hanya sekitar 600 yen. Setelah mengayuh sepeda sejauh beberapa kilometer, Yoshi dan keluarganya pun harus dibuat kecewa karena pesawat yang akan mereka tuju ternyata juga tidak bisa digunakan.
Sehingga Yoshi dan keluarganya pun terpaksa harus bermalam di sebuah hotel yang gelap dan tidak ada air sama sekali. Di malam itu, Yoshi memutuskan untuk tetap pergi ke kampung dengan menggunakan sepeda. 無理なもんかよ。昔はそれくらいみんな当たり前だったんだ。 Esok harinya, Yui dan Kenji pergi ke toko buku untuk mencari peta negara Jepang. Dan ternyata jarak antara kota Tokyo dan kampung halaman mereka ternyata sangat jauh. Dan butuh berbulan-bulan untuk mereka agar bisa sampai di sana. Mitsui pun mendapat kabar dari orang-orang yang lewat jika kota Osaka adalah satu-satunya kota yang tidak mengalami pemadaman listrik. Sehingga daripada menuju kampung halaman, mereka memilih untuk pergi ke kota Osaka dengan harapan bisa bertahan hidup di sana untuk sementara waktu. 大阪からこっちまで伝わってきたの？